Unjuk rasa soroti banjir di Kalimantan Selatan, massa pertanyakan respons lambat pemerintah daerah. Mahal dan langka di sejumlah tempat, Bupati Kuburaya larang ASN pakai gas 3 kg. Satu tahun usai ditabrak tongkang kayu, pemancangan tiang fender Jembatan Mahakam 1 dilakukan. Ornamen khas Imlek mulai hiasi kota Singkawang, Kalimantan Barat. Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali Kompas Pagi dapat kembali hadir di hadapan Anda. Kami telah merangkum beragam informasi menarik seputar Pulau Kalimantan yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya, Melianta Cung. Mari kita jelang Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita ke sorotan yang pertama. Saudara, banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan merusak lebih dari 1.200 hektar lahan pertanian. Sebagai langkah pemulihan, Dinas Pertanian usulkan bantuan benih padi serta daftarkan lahan terdampak dalam skema asuransi usaha tani. Banjir yang merendam lahan pertanian di Kabupaten Banjar selama 1 bulan membuat sejumlah petani merugi. Dinas Pertanian Kabupaten Banjar mencatat luasan lahan pertanian yang terdampak mencapai lebih dari 1.200 hektar. Wilayah paling terdampak berada di Kecamatan Beruntung Baru, disusul Kecamatan Martapura Barat dan Martapura Timur. Sebagai langkah pemulihan, seluruh lahan terdampak akan didaftarkan dalam skema asuransi usaha tani. Dinas Pertanian juga berupaya memberikan bantuan benih padi demi meringankan beban kerugian petani lewat usulan pada APBD perubahan. Kita lihat kemarin sudah masuk di asuransi belum? Kalau belum, nanti didaftar di asuransi. Tapi yang jelas nanti kita usulkan di perubahan untuk bantuan benih padi. Sementara itu, seorang petani di Desa Abumbun Jaya, Kecamatan Sungai Tabuk, Tarno, mulai menggarap kembali sawahnya sebagai upaya awal bangkit dari nol setelah tanaman padinya rusak akibat banjir. Ya, sewaktu belum datang banyu dalam ini ya lancar-lancar aja. Berhubung datang banyu dalam ini langsung habis semua. Modalnya habis, tanamannya habis. Ya sekarang mulai dari nol lagi setelah banjir. Agar banjir yang merusak lahan pertanian tidak terulang, petani minta pemerintah daerah melakukan normalisasi sungai secara rutin. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sementara itu, gerah dengan banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan, sejumlah massa berunjuk rasa di kantor pemerintah dan DPRD Kota Banjarmasin. Massa menilai pencegahan dan penanggulangan banjir oleh pemerintah tidak optimal. Banjir di Kalimantan Selatan sejak akhir Desember 2025 hingga Januari 2026 jadi sorotan massa dengan berunjuk rasa di kantor pemerintah dan DPRD Kota Banjarmasin. Mereka menilai bencana alam ini akibat tidak optimalnya pengawasan dan pencegahan pemerintah, terutama dalam pengelolaan hutan dan tambang. Mereka juga soroti respons penanggulangan dari pemerintah dan DPRD yang dinilai lambat. Masih terjadi dan ini tidak ada perhatian dari anggota dewan. Yang seharusnya mereka turun menyampaikan kepada eksekutif untuk segera menindaklanjuti solusi bagaimana agar banjir tersebut berhenti. Aksi ini digelar di beberapa titik, yakni depan Balai Kota Banjarmasin, DPRD Banjarmasin, dan DPRD Kalimantan Selatan. Ketua DPRD Banjarmasin berjanji segera tindak lanjuti aspirasi yang disampaikan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif di dalam memberikan masukan kami sebagai anggota dewan untuk bisa menyampaikan kepada pemerintah kota dalam hal penanganan banjir. Massa juga merasa aneh dengan reaksi pemerintah Provinsi Kalsel yang menyebut banjir bukan karena tambang dan kerusakan hutan. Massa dari Ormas Forum Peduli Bangsa dan Negara, Ikatan Putra-Putri Indonesia, dan Pemuda Islam Kalsel meminta DPRD sebagai wakil rakyat tidak takut mengingatkan bahkan menegur mitranya di eksekutif jika ada indikasi bekerja tak sesuai aturan, bahkan nantinya merugikan masyarakat. Saida Aisyah, Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sorotan lainnya saudara, Komisi 1 DPR RI soroti minimnya peralatan penanganan bencana di Korem 101 Antasari.
Meski kesiapan personel dinilai positif, keterbatasan alat pemadam hingga alat berat dianggap beresiko, mengingat Kalimantan Selatan merupakan wilayah rawan banjir dan karhutla, sekaligus daerah penopang IKN. Frekuensi bencana alam yang tinggi di Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius Komisi 1 DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Makorem 101 Antasari pada Rabu siang. Pimpinan rombongan Sukamta menyatakan kesiapan operasi militer selain perang di Kalsel masih terkendala keterbatasan material. Beberapa poin krusial yang dicatat adalah kurangnya alat pemadam kebakaran, alat angkut, hingga alat berat untuk proses evakuasi. Sudah mencatat tadi, nanti kita sampaikan kepada Panglima TNI untuk mudah-mudahan segera diprogramkan untuk kelengkapan Menanggapi temuan tersebut, Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus mengakui kondisi material saat ini masih sangat terbatas. Pihaknya berharap adanya dukungan tambahan agar penanganan bencana di lapangan bisa lebih cepat dan optimal. Di sini kan ada karhutla dan banjir. Kami sudah mempunyai material, tapi masih terbatas. Sehingga dengan adanya kondisi saat ini kami sudah lakukan dan mudah-mudahan bisa dapat dukungan material dalam rangka penanganan karhutla dan penanganan banjir. Dukungan juga datang dari anggota DPR RI dari Dapil Kalsel Bambang Heri Purnama yang menegaskan akan memperjuangkan anggaran kelengkapan sarana ini di parlemen. Karena di wilayah kita nih 2 tahun ke depan ini banjir terus. Kita tadi mengusulkan kepada Ketua bahwa untuk peralatan penunjang untuk membantu kebanjiran dan kebakaran tolong dilengkapin. Seluruh catatan dari kunjungan ini akan dibawa ke rapat kerja bersama Panglima TNI untuk diprioritaskan pada tahun anggaran mendatang guna memastikan Kalsel siaga menghadapi ancaman bencana ekstrem. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beralih ke sorotan soal sejumlah bibit tanaman ilegal dari Purworejo, Jawa Tengah dimusnahkan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan karena tak dilengkapi dokumen. Pemusnahan sekaligus menjadi upaya melindungi komoditas pertanian dari resiko penyakit atau pengganggu tumbuhan. Total sebanyak 385 bibit tanaman buah-buahan dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan dilakukan untuk memberi efek jera bagi pelaku yang tidak mengikuti persyaratan yang ditetapkan, sekaligus menjadi upaya melindungi komoditas pertanian dari risiko penyakit atau pengganggu tumbuhan. Sebelumnya, bibit tanaman buah-buahan ini disita oleh petugas karantina saat kapal tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin karena tak dilengkapi dokumen. Kami tidak mau tahu ambil resiko karena bibit kelihatan saja bagus, begitu numbuh kami nggak tahu. Nah, kalau sudah dilaporkan, kami lakukan penahanan dan pemusnahan. Yang pemilik juga sudah nanti kami sampaikan hasil pemusnahannya. Dan ini dalam rangka kami untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pengguna jasa dalam rangka lalu lintas media pembawa. Dari Kalimantan Barat, belakangan ini masyarakat Kuburaya mengeluhkan mahal dan langkanya gas LPG 3 kg bersubsidi di sejumlah tempat. Dukung penggunaannya tepat sasaran, Bupati Kuburaya larang aparatur sipil negara menggunakan gas tersebut. Terkait dengan larangan ini, Bupati Sujiwo sudah mengeluarkan surat larangan ASN menggunakan gas 3 kg bersubsidi. Sujiwo menekankan ASN haram menggunakan gas tersebut, kecuali ASN paruh waktu. Sementara untuk memaksimalkan penggunaan gas 3 kilo bersubsidi yang tepat sasaran, ke depan akan digelar razia kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya menggunakannya, seperti restoran, usaha-usaha besar, laundry, bahkan dapur MBG. Pertama, ini kan subsidi, peruntukannya itu untuk rumah tangga. Rumah tangga yang seperti apa sih? Karena bersubsidi ya rumah tangga yang miskin. Ya ini ada diduga nih restoran, ya. Kemudian laundry, ya, kemudian itu ada himbauan ternyata, ada dari Pertamina disebutkan SPPG, program MBG juga tidak boleh menggunakan itu. Bahkan kita sudah mengeluarkan surat khusus untuk PNS, saya larang keras ya, PNS ya,
larang keras untuk menggunakan tabung. 13 saksi tongkang tabrak jembatan Mahakam Ulu diperiksa polisi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, polisi sudah memeriksa 13 saksi terkait kasus kapal tongkang batubara tabrak jembatan Mahakam Ulu. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka. Usai insiden jembatan Mahakam Ulu di Sungai Mahakam, Samarinda ditabrak tongkang pada Minggu 25 Januari, polisi sudah memanggil 13 orang sebagai saksi. Di antaranya pemilik kapal, KSOP, Pelindo, dan Dinas Pekerjaan Umum. Dugaan lain soal buih tambatan yang diduga ilegal milik oknum Polairut mencuat. Kasat Polairut, Kompol Rahmat Aribowo membantah anggotanya terlibat. Rahmat bilang, buih tempat tambatan tongkang tersebut milik masyarakat sekitar. Seringnya tali tongkang putus hingga menabrak jembatan dari buih tambatan diduga ilegal. Pihak Polairut selama ini belum pernah menerima laporan dugaan buih tambatan ilegal, baik dari KSOP yang memiliki pengawasan kapal di alur sungai maupun Pelindo sebagai pihak pemandu kapal. Terkait isu ada keterlibatan oknum, saya sudah melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tidak milik oknum tersebut, milik inisial D. Inisial D. Masyarakat setempat. Inisial D sendiri saat ini juga sudah diminta keterangan? Sudah kami minta keterangan, makanya sudah kami klarifikasi terkait isu itu, baik dari pemilik tambat maupun dari pihak komunikasi tersebut. Sementara itu, pasca insiden tongkang kayu tabrak jembatan Mahakam 1 di Samarinda, Kalimantan Timur pada 16 Februari 2025 lalu, pemancangan tiang fender kini sedang dilakukan. Pemancangan tiang fender dilakukan dengan pengawasan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Kaltim. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji bilang, setelah pemancangan tiang fender di jembatan Mahakam 1 ini dilakukan, kemudian berpindah ke jembatan Mahakam Ulu. Kalau masalah gas saya tidak tahu menahu, tapi yang jelas itu kan dari Dinas PU sudah menginstruksikan untuk pemancangan. Nah yang sekarang kita pancangkan di jembatan Mahakam 1. Nah setelah panjang selesai Mahakam 1 baru pindah ke jembatan Mahakam Ulu. Itu yang saya tahu. Saudara, 3 korban meninggal tertimpa badan truk dalam insiden kapal motor Dharma Kartika 9 miring saat berada di Pelabuhan Semayang, Kalimantan Timur pada Selasa 27 Januari lalu. Akademisi Politeknik Ilmu Pelayaran Balikpapan berikan analisis akademis soal dugaan penyebab kejadian tersebut. Insiden KM Dharma Kartika 9 miring hingga menewaskan 3 orang akibat tertimpa badan truk bermuatan saat kapal sudah tertambat di Pelabuhan Semayang, Balikpapan terus menjadi sorotan. Akademisi Politeknik Ilmu Pelayaran Balikpapan, Kapten Aris Setiadi menyebut ada 3 kemungkinan utama yang memicu kegagalan stabilitas kapal saat proses bongkar muat di kapal Roro. Penyebab pertama bisa berasal dari pola pembongkaran muatan yang tidak seimbang, seperti kendaraan dikeluarkan hanya dari satu sisi secara masif, sementara sisi lainnya kosong. Kedua, karena faktor alam, sebab meskipun pembongkaran sudah sesuai standar, namun adanya ombak besar secara mendadak menimbulkan hentakan pada kapal, membuat bergeser seketika. Kemungkinan ketiga adalah terputusnya tali tambat saat kapal sandar. Kondisi ini dapat menyebabkan sentakan kuat yang membuat kapal bergoyang sehingga kendaraan tergeser. Untuk detail pastinya, kemungkinan besar ini yang tahu adalah pihak Dharma Lautan Utama, pihak kapalnya, dan pihak Pelindo, serta pihak KSOP. Tetapi dari sisi akademisi, dari sisi keilmuan maritim, penyebab kapal miring adalah pada kemungkinan besar salah satunya pada saat bongkar, itu satu sisi bongkarnya lebih banyak agak kosong mengakibatkan kapal menjadi miring. Sementara itu melalui siaran pers, pihak SOP menyatakan akan melakukan investigasi dan mengirim tim PPNS untuk melakukan penyidikan serta menerjunkan marine inspektor atau pejabat pemeriksa keselamatan kapal untuk mengecek kelaikan kapal.
Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Informasi lainnya, dampak cuaca ekstrem sejumlah petani cabai di Jalan Kurnia Ujung, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, alami gagal panen. Meski demikian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru pastikan ketersediaan cabai masih aman. Meskipun sejumlah petani cabai di Banjarbaru mengalami gagal panen, namun Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru pastikan keamanan ketersediaan cabai. Berdasarkan data minggu keempat bulan Januari 2026, ketersediaan cabai rawit di Kota Banjarbaru mencapai 16 ton dari kebutuhan harian sekitar 6 ton, sehingga masih terdapat kelebihan pasokan sebesar 10 ton yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 1 minggu ke depan. Di bidang, kita kan ada bidang pertanian dan kekebunan ya. Nah biasanya itu di bidang PP juga untuk menangani itu, tapi biasanya berkolaborasi dengan penyuluhnya untuk baik itu produksinya atau tanam segala macam. Sebelumnya, seorang petani cabai di Jalan Kurnia Ujung mengeluhkan tanaman cabai miliknya mati sebelum dipanen. Kondisi ini membuatnya harus beralih ke jenis tanaman lain yang lebih tahan air seperti timun, kacang panjang, dan gambas. Mati semua. Enggak, ya tasam kan merata toh. Ya seluruh, enggak ini toh. Enggak di kebun Bapak aja gitu ya? Semua. Seluruh. Yang itu lagi. Ini putus saya itu tuh, garing semua itu. Baru tuh. Sampai sempat mutik belum ini Pak? Sempat panen? Ini belum, ini baru. Baru tajaang baru. Enggak belum tinggal segitu loh. Pemerintah Kota Banjarbaru menyebut ketersediaan pangan tidak hanya ditentukan oleh hasil produksi di dalam wilayah, tapi juga pasokan dari luar daerah. Sementara pendampingan di tingkat petani terus dilakukan oleh para penyuluh pertanian melalui kunjungan rutin ke lahan untuk memantau produksi maupun proses tanam. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, pemerintah Kabupaten Kuburaya membentuk Satuan Tugas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk mendorong optimalisasi PAD yang saat ini masih rendah. Wakil Bupati Kuburaya, Sukirianto menyatakan, meski realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kuburaya masih minim, namun dari sisi potensi, paling tinggi dibandingkan seluruh kabupaten di Kalimantan Barat. Sukirianto menyoroti sejumlah potensi daerah yang belum memberikan kontribusi nyata terhadap PAD. Salah satunya kehadiran Indogrosir yang hingga saat ini belum dirasakan manfaatnya bagi peningkatan PAD. Wabub menyebut Satgas Peningkatan PAD yang di dalamnya juga melibatkan polisi dan kejaksaan bertugas mengejar dan menelusuri sejumlah dugaan permainan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan kajian terkait perizinan seperti daerah milik jalan atau DMJ, serta membenahi sistem perizinan agar lebih tertib dan transparan. Dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan, piutang pajak Kuburaya saat ini mencapai hampir 400 miliar rupiah, atau jauh lebih besar dibandingkan realisasi PAD yang baru mencapai 282 miliar rupiah per tahunnya. Ini mungkin di Kuburaya ini, pemerintah Kabupaten Kuburaya ini baru sekarang kita bentuk Satgas. Dalam artian Satgas ini arahan Pak Bupati pertama untuk peningkatan PAD kita. Karena PAD kita luar biasa rendahnya, padahal kita potensinya adalah mungkin paling besar dari 14 kabupaten. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak apresiasi petugas haji perempuan bertambah jadi 33%. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama saya, Melian Tajung dalam Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, program makan bergizi gratis di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dipastikan tetap berjalan selama bulan Ramadan. Teknis penyaluran dan distribusi akan disesuaikan dengan kegiatan sekolah. Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, Slamet Riyadi bilang, program makan bergizi gratis di Kota Banjarmasin selama bulan Ramadan akan tetap disalurkan dengan skema khusus. Paket makanan yang disalurkan yakni yang mampu bertahan hingga 12 jam agar tetap layak dikonsumsi saat waktu berbuka puasa.
Sementara untuk teknis penyaluran disesuaikan agar tetap selaras dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tak hanya itu, MBG juga akan menyasar ke ibu hamil dan balita. Nantinya bulan puasa tetap akan disalurkan karena harapannya makanan yang disajikan ini nanti kan ada menu-menu dari BGN langsung. Itu menunya akan tahan selama kurang lebih 12 jam. Jadi bisa dikonsumsi oleh para siswa pada saat buka puasa kalau memang mereka berpuasa. Begini Mas. Apakah ada pola perubahan pendistribusian nantinya? Di sore hari Menyesuaikan waktu paling ya. Kita ke informasi seputar ibadah haji. Pemerintah menambah jumlah petugas haji perempuan menjadi 33% dalam penyelenggaraan haji 2026. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Fauzi menyebut jumlah tersebut menjadi yang terbesar selama sejarah penyelenggaraan haji. Menteri P3A Arifatul Fauzi mengapresiasi penambahan jumlah kuota petugas haji perempuan jadi 33% dalam penyelenggaraan haji 2026. Arifatul menyebut penambahan kuota ini seiring dengan kebutuhan layanan terhadap jemaah haji perempuan, khususnya lansia di Tanah Suci. Menurutnya, petugas haji perempuan harus bisa memberikan pelayanan dari hati, empati, dan memperhatikan kebutuhan spesifik jemaah perempuan. Arifatul menambahkan, haji ramah perempuan ini menjadi cermin negara yang adil dan beradab. Iya, yang penting adalah pelayanan berangkat dari hati, empatik, dan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan yang itu tidak bisa dilakukan oleh petugas laki-laki. Informasi selanjutnya, Bupati Landak Caroline Margaret Natasha terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Keluarga Besar Putra dan Putri Polri Kalimantan Barat periode 2026-2031. Caroline menyatakan siap perkuat sinergitas dan majukan organisasi. Bupati Landak Caroline Margaret Natasha resmi menjabat sebagai Ketua Keluarga Besar Putra Putri atau KBPP Polri Kalbar periode 2026-2030. Caroline sebut dirinya siap memajukan organisasi dan mendorong terciptanya kegiatan positif khususnya bagi generasi muda. Caroline mengajak putra-putri Polri berkontribusi membangun daerah sebagai bentuk pengabdian. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa. Secara aklamasi hari ini teman-teman mendaulat saya untuk menjadi Ketua PD KBPP Polri Kalimantan Barat. Dan kita akan segera melakukan konsolidasi sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum, pembenahan organisasi dan juga segera menyusun program kerja nanti dalam rapat kerja dan kita sinkronkan semua dengan program dari pengurus pusat. Mohon doanya, mohon dukungan dari semua pihak dan seluruh resort yang ada di Kalimantan Barat. Sementara itu, Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanti berharap KBPP Polri menjadi organisasi yang solid, modern, mandiri, serta bermanfaat bagi anggota maupun masyarakat. Keberadaan Ibu Caroline sebagai Ketua KBP Polri Kalimantan Barat ini akan memperkuat yang namanya organisasi KBP Polri di Kalbar ini. Dan apa yang menjadi visi dari organisasi ini ke depan semakin solid, semakin kuat, modern, dan berwibawa bisa dicapai. Ya Bu Caroline ya, tentunya akan mulai bekerja ya kan, memfinalisasi dari struktur kepengurusan yang ada, masih punya waktu 1 bulan untuk memperbaiki dan tentunya ke depan akan merancang program-program kerja daripada KBPP Polri PD Kalbar. Usai dilantik, selain menyusun struktur pengurus, Caroline juga akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan dan memajukan KBPP Polri Kalbar. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, jelang Imlek dan Cap Gome 2026, ornamen khas perayaan mulai dipasang di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Ornamen tersebut mulai dari lampion hingga hiasan khas sio kuda api. Pemasangan lampion mulai dari Jalan Sejahtera, Jalan Diponegoro hingga Jalan Budi Utomo. Ribuan lampion akan dipasang di sini. Di beberapa ruas akan diisi dengan lampion hijau dan kuning yang menggambarkan toleransi, di mana hijau dan kuning identik dengan warna khas Melayu Muslim yang akan menyambut Ramadan. Panitia juga akan mengkonsep hiburan di Stadion Kridasana dengan khas sio kuda. Semarak Imlek dan Cap Gome bahkan juga mulai terlihat di depan kelenteng Tridharma Bumi Raya yang mulai sering terlihat barongsai beratraksi. Lebih ya lumayan istimewa sih ya, itu memang jodohnya pas nih, pas banget.
Kemarin sempat kita rencana mau kirim kuda dari Jawa. Rupanya di Singkawang ada kudanya. Jadi kita pakai kuda asli. Ada 8 ekor kuda asli, nanti bisa dinaikin. Jadi ada joki yang membawa dia berputar di taman yang kita bikin. Jadi konsep taman kali ini temanya tetap sesuai show itu kuda. Cuman yang kita bikin tuh konsep kayak 2 zaman gitu. Jadi konsep modern dan konsep dinasti zaman dulu. Informasi menarik lainnya, seorang mahasiswa di Pontianak, Kalimantan Barat, geluti kerajinan anyaman kalengkang atau sulaman khas Melayu sejak tahun 2016. Ia berharap kerajinan ini terus dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi muda. Sejak tahun 2016, Cecep yang berasal dari Kabupaten Sanggau menekuni kerajinan kalengkang atau sulaman khas Melayu yang biasa dipakai untuk acara adat, pernikahan, dan kegiatan budaya lainnya. Cecep yang masih berstatus mahasiswa ini mempelajari teknik kerajinan kalengkang dari seorang penyulam di Istana Surya Negara Sanggau. Selain motif sulaman yang memiliki sejarah dan cerita, warna keemasan dan mengkilat menjadi ciri khas kain ini. Untuk menyulam satu kain selendang, Cecep memerlukan waktu 1 bulan dan paling lama 3 bulan tergantung motif yang akan dibuat. Sementara untuk kendala yang dihadapi, yakni sulitnya mendapatkan bahan baku yang berasal dari India disebut mukes. Pengen ini hilang Bang, jadi saya harus cari orang terdekat untuk menurunkan ini kan keahlian ini. Pengennya sih ada regenerasi dari ini sih Bang, anak-anak muda lagi kan untuk yang lebih mudah gitu ya untuk dibelajar. Salah seorang warga menyebut saat ini sulam kalengkang sulit didapat sebab tidak semua orang bisa menyulam kalengkang. Oke, ini untuk motif kainnya ini sangat bagus ya. Terus karena ini memang sekarang agak kayaknya susah dicari ya. Jadi kalau untuk pemesanan ini bisa langsung ke abangnya. Untuk harganya juga masih worth it sih. Karena memang ini untuk zaman sekarang kayaknya lebih susah dicari sih. Hasil sulaman kalengkang ini dijual dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung motif dan tingkat kesulitan sulaman. Cecep berharap generasi muda bisa terus melestarikan sulaman kalengkang dan pemerintah memberikan perhatian kepada para penyulam yang ada di Kalbar. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi seputar Kalbar target tuan rumah PON 2032. Terima kasih Anda masih bersama saya, Melian Tacung dalam Kompas Pagi. Saudara, kita ke informasi seputar olahraga. Persaingan ketat terjadi di grup D Liga 4 Piala Gubernur Kalbar 2026, kala tim Persimel Melawi bersua Pulau Indah Sambas di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak. Mengantongi 3 poin di laga perdana, Persimel Melawi berhadapan dengan Pulau Indah Sambas yang mengantongi 1 poin di laga perdana. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk bisa lolos ke babak 8 besar. Persimel Melawi yang memakai jersey oranye dan Pulau Indah memakai jersey hijau sama-sama menunjukkan permainan terbaiknya. Namun tak satu pun gol tercipta hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, Persimel yang diperkuat beberapa pemain berpengalaman unggul 1-0 di menit 14 lewat gol pemain nomor punggung 11. Tak lama berselang, lewat serangan balik cepat, Persimel kembali mencetak gol lewat kaki pemain sang Raja Tarkam Kalbar, Yohanes Fian, 2-0 keunggulan Persimel Melawi. Hingga akhir laga, tidak ada lagi gol yang tercipta. Dengan hasil ini, Persimel Melawi memastikan diri lolos ke babak 8 besar. Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Barat masa bakti 2025-2029 resmi dilantik di Kota Pontianak. Usai dilantik, KONI Kalbar menyatakan siap memajukan dan membangkitkan prestasi atlet. Ketua Umum KONI Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marciano Norman melantik pengurus KONI Kalimantan Barat masa bakti 2025-2029.
Usai dilantik, para pengurus KONI Kalbar menyatakan siap memajukan dan meningkatkan kualitas atlet, dimulai dari pencarian bibit muda, pembinaan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga kebangkitan prestasi di ajang nasional. Yang pertama, hari ini kami mengucap syukur, terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melantik kami, saya beserta jajaran pengurus. Tentu harapannya KONI ke depan bisa bersinergitas dengan seluruh stakeholder yang ada di Kalimantan Barat, baik itu pemerintah, baik itu pihak swasta, baik itu pengurus-pengurus olahraga, pembina olahraga, pencinta olahraga, dimanapun berada di Kalimantan Barat, bahkan di luar Kalimantan Barat. Jadi dengan itu tentu kita berharap bisa membawa prestasi Kalimantan Barat lebih meningkat dari sebelumnya sesuai dengan tagline kami, Kalbar Bangkit. Sementara itu, KONI Pusat menyoroti sejumlah cabang olahraga potensial Kalbar yang cenderung menurun. Pengurus Masa Bakti 2025-2029 diminta melakukan konsolidasi menyeluruh, dikelola khusus dan berkelanjutan. Saya bangga bahwa Ketua KONI Kalimantan Barat juga figur yang berprestasi dalam olahraga. Daud Jordan adalah juara dunia tinju yang sampai sekarang pun masih bertinju. Beliau juga anggota DPD RI dan saya rasa mari kita jadikan momentum ini momentum kebangkitan olahraga Kalimantan Barat. Kalbar cukup dikenal karena sempat melahirkan beberapa atlet berprestasi di kancah nasional maupun internasional, seperti di cabang olahraga tinju, balap sepeda, termasuk cabur yang terbaru adalah panjat tebing. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Pengurus KONI Kalimantan Barat Masa Bakti 2025-2029 menargetkan Kalbar bisa menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2032. Pemprov Kalbar menyatakan siap dari sisi anggaran untuk membangun sarana dan prasarana pendukung. Selain memajukan dan meningkatkan prestasi atlet, pengurus KONI Kalbar juga menargetkan Kalbar tuan rumah PON tahun 2032. Pengurus bahkan membidik ikut serta dalam pendaftaran open bidding atau penawaran terbuka peserta lelang. Merespons target ini, Pemprov Kalbar menyatakan siap memberikan dukungan penuh. Tidak hanya dari sisi anggaran, namun turut mengajak berbagai pihak hingga swasta ikut berkolaborasi, terutama berkaitan pembangunan sarana maupun prasarana seluruh cabang olahraga yang diperlukan. Kita siap mendukungnya, ya. Nah, dan kalau memang itu bisa kita lakukan, kenapa harus kita ya, dan akan memperramai Kalimantan. Ya. Hotel kita udah siapkan, ada pemain yang baru, ada hotel, ya. Nah, kita udah tidak ada masalah untuk Pada PON 2028 mendatang, Pemprov Kalbar menginginkan perolehan medali semakin meningkat. Hal ini harus didorong secara berkesinambungan, termasuk oleh para pengurus KONI sebagai modal utama menjadi tuan rumah PON. Target PON dan target kemampuan dan bateri itu dapat meningkat, terutama PON. Dan tadi sambutan Pak Gubernur juga jelas, support dana asal feedbacknya kepada prestasi anak Kalbar itu dapat bertanggungjawab. Nah, ini merupakan pandangan bagi kami sebagai Dewan. Tentu Komisi 5, bagian dari Komisi 5 akan mengkoordinasikan kepada dinas Disporapar dalam rangka melihat program-program yang memang yang akan disampaikan oleh KONI itu sendiri. Beberapa waktu terakhir Kalbar sempat menjadi lokasi sejumlah pertandingan seperti kompetisi bola voli profesional Proliga, futsal, hingga kejuaraan nasional bola tangan. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi selanjutnya, PB Jarum gelontorkan bonus dengan total Rp512.700.000 untuk pebulu tangkis berprestasi sepanjang tahun 2025. Pebulu tangkis muda Salsabila Zahra Aulia ditahbiskan menjadi atlet muda terbaik di tahun ular kayu. 47 pebulu tangkis mendapatkan apresiasi berkat prestasi yang ditorehkan di level nasional, internasional, dan peringkat terbaik BWF. Pada kategori atlet U17 dan U19 yang berjumlah 47 atlet, diberikan bonus dengan total nominal Rp101.700.000. Pasangan ganda campuran Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya mendapatkan apresiasi
usai menembus peringkat 15 BWF per 31 Desember 2025. Serta pasangan Bobi Setiabudi melatih Deva Oktavianti yang meraih peringkat 39 BWF per 31 Desember 2025. Sementara Salsabila Zahra Aulia yang bermain di sektor ganda putri dan campuran taruna ditahbiskan menjadi pebulu tangkis muda terbaik 2025. Kembali kepada misi dasar kita adalah regenerasi ya, dan itu acara penghargaan hari ini pun kita lakukan sebagai suatu kesinambungan. Artinya kalau regenerasi kan kita selalu mempersiapkan atlet-atlet pelapis yang bisa bersaing di tingkat dunia untuk kebanggaan Indonesia. Jadi ke depannya juga kita kan selalu melakukan ini secara konsisten dengan harapan kita selalu melahirkan atlet-atlet bulu tangkis Indonesia yang bisa kita sumbangkan ke pelatnas. Dapat apresiasi seperti ini pasti pengen upgrade diri jadi lebih baik dan lebih semangat lagi sih. Terdekat, para atlet U19 di bawah binaan PB Jarum akan mengikuti Seleknas 2026 3 hingga 7 Februari. Disusul sirkuit nasional A, U17, U19, dan Dewasa di Surabaya 13 sampai 18 April. Rini Tadikan, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama saya, Melian Tacung dalam Kompas Pagi. Saudara, bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda. Banjir di Kalimantan Selatan sejak akhir Desember 2025 hingga Januari 2026 jadi sorotan massa dengan berunjuk rasa di kantor pemerintah dan DPRD Kota Banjarmasin. Mereka menilai bencana alam ini akibat tidak optimalnya pengawasan dan pencegahan pemerintah, terutama dalam pengelolaan hutan dan tambang. Mereka juga soroti respons penanggulangan dari pemerintah dan DPRD yang dinilai lambat. Masih terjadi, dan ini tidak ada perhatian dari anggota dewan. Yang seharusnya mereka turun menyampaikan kepada eksekutif untuk segera menindaklanjuti solusi bagaimana agar banjir tersebut berhenti. Aksi ini digelar di beberapa titik, yakni depan Balai Kota Banjarmasin, DPRD Banjarmasin, dan DPRD Kalimantan Selatan. Ketua DPRD Banjarmasin berjanji segera tindak lanjuti aspirasi yang disampaikan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif di dalam memberikan masukan kami sebagai anggota dewan untuk bisa menyampaikan kepada pemerintah kota dalam hal penanganan banjir. Massa juga merasa aneh dengan reaksi pemerintah Provinsi Kalsel yang menyebut banjir bukan karena tambang dan kerusakan hutan. Massa dari Ormas Forum Peduli Bangsa dan Negara, Ikatan Putra-Putri Indonesia, dan Pemuda Islam Kalsel meminta DPRD sebagai wakil rakyat tidak takut mengingatkan bahkan menegur mitranya di eksekutif jika ada indikasi bekerja tak sesuai aturan, bahkan nantinya merugikan masyarakat. Saida Aisyah, Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terkait dengan larangan ini, Bupati Sujiwo sudah mengeluarkan surat larangan ASN menggunakan gas 3 kg bersubsidi. Sujiwo menekankan ASN haram menggunakan gas tersebut, kecuali ASN paruh waktu. Sementara untuk memaksimalkan penggunaan gas 3 kg bersubsidi yang tepat sasaran, ke depan akan digelar razia kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya menggunakannya, seperti restoran, usaha-usaha besar, laundry, bahkan dapur MBG. Pertama, ini kan subsidi, peruntukannya itu untuk rumah tangga. Rumah tangga yang seperti apa sih? Karena bersubsidi ya rumah tangga yang miskin. Ya ini ada diduga ini restoran, ya, kemudian laundry, ya, kemudian itu ada himbauan ternyata. Ada dari Pertamina disebutkan SPPG, program MBG juga tidak boleh. Tidak boleh menggunakan itu. Bahkan kita sudah mengeluarkan surat khusus untuk PNS. Saya larang keras ya, PNS ya, larang keras untuk menggunakan tabung. Pemancangan tiang fender dilakukan dengan pengawasan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Kaltim. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji bilang, setelah pemancangan tiang fender di Jembatan Mahakam 1 ini dilakukan,
kemudian berpindah ke jembatan Mahakam Ulu. Kalau masalah gas saya tidak tahu menau, tapi yang jelas itu kan dari Dinas PU sudah menginstruksikan untuk pemajangan. Nah yang sekarang kita panjang kan di jembatan Mahakam 1. Nah setelah panjang selesai Mahakam 1 baru pindah ke jembatan Mahakam Ulu. Itu yang saya tahu. Pemasangan lampion mulai dari Jalan Sejahtera, Jalan Diponegoro hingga Jalan Budi Utomo. Ribuan lampion akan dipasang di sini. Di beberapa ruas akan diisi dengan lampion hijau dan kuning yang menggambarkan toleransi, di mana hijau dan kuning identik dengan warna khas Melayu Muslim yang akan menyambut Ramadan. Panitia juga akan mengkonsep hiburan di Stadion Kridasana dengan hasio kuda. Semarak Imlek dan Cap Gome bahkan juga mulai terlihat di depan kelenteng Tridharma Bumi Raya yang mulai sering terlihat barongsai beratraksi. Lebih ya lumayan istimewa sih ya. Itu memang jodohnya pas nih, pas banget. Kemarin sempat kita rencana mau kirim kuda dari Jawa. Rupanya di Singkawang ada kudanya. Jadi kita pakai kuda asli. Ada 8 ekor kuda asli, nanti bisa dinaikin. Jadi ada joki yang membawa dia berputar di taman yang kita bikin. Jadi konsep taman kali ini temanya tetap sesuai show itu kuda. Cuman yang kita bikin tuh konsep gak 2 zaman gitu. Jadi konsep modern dan konsep dinasti zaman dulu. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus Kompas Pagi dan program menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Akhir kata, saya Melian Tacung, mewakili segenap kru yang petugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.